صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. namanya ya, ya kita tentu sangat prihatin ya kondisi sekarang ini. Ini kan invasi yang dilakukan oleh penjajah kolonial ya. Awalam yakul lahum ayatun ayyatamahu ulama Bani Israil. Jadi ulama itu adalah kelompok orang yang dekat dengan masyarakat, tempat masyarakat bertanya. Dan sekarang ulama-ulama yang begini jarang kan, ya. Jadi ulama yang akrab dengan masyarakat, memperhatikan persoalan masyarakat. Dan itu salah satu tugas yang penting. Dulu itu para kiai itu sangat akrab ya dengan masyarakat, sehingga persoalan kehidupan selalu ditanyakan pada para kiai. Bahkan bukan sekedar persoalan agama ya, persoalan nikahkan anak pun juga ditanyakan ke kiai, persoalan pertanian dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ulama itu yang paling takwa kepada Allah. Tapi ulama dikatakan ulama apabila memiliki persyaratan tertentu. Pertama yang namanya ulama adalah, saya melihat ada beberapa persoalan ya. Pertama fiqhuddin. Fiqhuddin itu memahami agama secara baik, memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena itu tidak boleh berhenti dari belajar. Walaupun kita nanti sudah terjun ke masyarakat, harus terus belajar. Fiqhuddin, yatafaqahu fiddin, wal yanziru qawmah. Yang kedua adalah fiqhun nas, ya. Fiqhuddin, yang kedua fiqhun nas. Fiqhun nas itu artinya adalah mengetahui problematika masyarakat. Perkembangan yang terjadi itu diikuti oleh kita, oleh para kiai, para ulama. Jadi tidak ignore ya, kiai itu tidak ignore terhadap perkembangan masyarakat. Fiqhun nas, apa kecenderungan masyarakat? Sekarang kan masyarakat itu berubah sekali ya. Perubahan itu sunatullah memang. Ya akan terjadi perubahan, cuman ada perubahan yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Jadi kita itu harus terus belajar tuh begitu agar perkembangan yang terjadi sekarang akibat globalisasi ini terkendali. Fiqhun nas, kemudian fiqhul waqi. Fiqhul waqi itu mengetahui fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sekarang musim teknologi misalnya, teknologi itu alat kan ya, bisa bermanfaat, bisa madarat. Ya globalisasi sekarang ini memang sebuah keniscayaan. Sebenarnya Nabi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa harus terjadi perubahan. Alimu awladaku fa innahum khuliqu li zamanihim wa ila zamanikum. Ada didiklah anak-anak kalian karena mereka itu dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah akhlakul karim, al-adab ya. Adab itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, bagi ulama, bagi kiai, bagi calon ulama. Jadi calon ulama itu sholat malamnya juga harus terukur, teruji ya. Jangan sholat subuhnya kesiangan. Masya Allah. Karena memang dinyatakan begitu dalam Al-Quran kan ya. Yang namanya dai, yang namanya kiai, yang namanya ulama itu salah satu kelebihannya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan dengan Allah. Ya. Jadi hal-hal yang begini yang harus dipersiapkan dengan baik.
dan kita harus istiqomah ya, yang penting. Saya merasakan pengajian ini dari tahun 92 ya. 92, jadi udah berapa tahun tuh? Tafsir tartib ya, bukan tafsir maudhu, tapi tafsir tartib dan ayat per ayat. Pada subuh setiap minggu itu mulai dari masjid itu di air mancur ya. Kalau sini air mampet. Air mancur dan ternyata supaya tetap istiqomah itu yang penting gurunya ada. Jadi kalau pengajian itu gurunya ada, insya Allah pengajian akan jalan. Kalau tidak akan ada, harus siap penggantinya. Dan jangan diberitahu pada masyarakat. Ke depan saya nggak ada misalnya, penggantinya jangan. Pokoknya teruskan begitu. Selama 30 tahunan saya itu tidak pernah menyampaikan bahwa minggu depan saya tidak akan hadir karena ada keperluan kemana misalnya. Pokoknya mereka datang ya, kalau saya tidak ada digantikan yang lain. Jadi jangan mereka merasa mereka itu jamaah itu kecewa, karena jamaah itu kan semangatnya luar biasa. Ini jamaah juga generasi macam-macam nih. Generasi yang pertama itu sangat sedikit, ya paling beberapa orang, kurang dari 10, yang banyak ini sekarang generasi muda. Dan kita berharap pengajian ini menjadi roh kehidupan, ya. Tapi kita harus istiqomah, konsisten ya. Pengajian yang paling metode belajar agama kan ada dua, ada tanazul, ada taroki ya. Kalau taroki itu dari ilmu-ilmu tertentu ke atas, naik gitu ya, baru ke Quran hadis. Tapi banyak yang nggak sampai ke Quran. Tapi kalau tanazul dari Quran hadis dulu, kemudian turun ke bawah. Nah sekarang tafsir itu ya bisa tafsir maudhu'i maupun juga tafsir tartibi. Ya, tapi intinya dekatkan masyarakat dengan Al-Quran ya, dekatkan masyarakat dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih nih atas kehadirannya, dan disiapkan itu ya sarapan ya, sudah disiapkan sarapan oleh teman-teman dari BKSPP. Jadi ini kantor BKSPP ya, ini Badan Kerjasama Pondok Pesantren yang ininya di sini sengaja saya ini kan foto-fotonya ya. Ini ada foto tokoh pendiri pesantren yang sangat besar jasanya bagi pesantren. Itu Pak Soleh Iskandar ya pendirinya, tapi juga dari Kiai Ridwan ya, dari Pak Badan Pembina itu Mahrus ya, almarhum. Itu ya Allah itu ya, Mahrus itu itu ya. Kemudian Kiai Abdul Syafi'i itu ke apa tuh? Mamajangan. Manujaya. Mamajangan Effendi. Wah, Effendi ya. Kiainya Muspik itu. Kenapa? Mamajangan. Iya. Ya, jadi ini mereka kiai besar ya. Kiai besar. Ada mungkin ada pertanyaan atau apa yang bisa sampaikan? Ya silakan. Dari mana? Tulisan. Jalan Calon 2. Imam Muri ya, Ya, Imam. Alhamdulillah dapat cerita dulu dari orang tua. Orang tuanya Kiai sering ke rumah. Soal ke pengajian malam Rabu. Malam Rabu ya. Saya juga suka ikut tuh malam Rabu. Kalau tertidur ya. Pertanyaannya Pak Kiai, apakah yang punya mindset pada keagamaan atau keulamaan itu atau pada hal-hal yang positif itu akan dipertemukan kepada orang-orang yang memiliki mindset yang positif juga, sebagai
keturunan kiai akan dipertemukan lagi dengan keturunan kiai, jalan bareng-bareng, berdakwah bareng-bareng lagi. Yang negatif akan dipertemukan dengan yang negatif. Secara fitrah memang begitu, fitrah naluriah itu begitu. Thayyib akan ketemu dengan thayyib, al-khabis dengan al-khabis. Tapi kan sangat tergantung di samping ketentuan dari Allah juga ikhtiarnya, ikhtiar yang kita lakukan, ikhtiar manusiawi. Jadi kita memang harus berikhtiar dari lingkungan apa yang baik, yang mendukung kita menjadi orang-orang istiqomah. Jadi harus cari lingkungan yang baik. Kalau belum mendapatkan ya kita harus apa tuh? Harus bergabung dengan lingkungan yang sudah ada. Kalau sekarang ini kan lingkungan yang baik banyak, lingkungan yang buruk juga banyak. Tergantung keinginan kita. Ya, kalau kita mencari lingkungan yang baik, insya Allah akan bertemu dengan baik. Tapi kalau lingkungan memang tidak baik dan kita tidak berusaha, ya memang akan jatuh juga pada lingkungan yang tidak. Sekarang ini begitu ya kondisinya, jadi sangat keras dua-duanya. Yang baik juga jangan dikira yang baik itu tidak banyak. Sekarang banyak yang baik. Generasi yang baik itu banyak. Nggak cukup. Generasi penghafal Quran kan banyak sekarang yang kecil-kecil. Saya belum lama yang ke Kendari ya, diminta untuk melantik wisuda Hafizul Quran ada 1000-an di Kendari. Itu ternyata luar biasa. Anak-anak bahkan yang sangat itu bagi saya itu ada pesantren Quran dari anak-anak balita. Ya ada 2 juz, 3 juz, tapi anak kecil. Itu kan tidak pernah kita bayangkan ya bahwa akan lahir generasi Quran yang begitu masif ya di mana-mana. Bahkan di Kendari kan daerah itu pantai ya, pantai itu kan nelayan itu kan biasanya kebanyakan kan tidak terkendali kelakuan. Tapi dari kita yang di sana mentreatmentnya itu anaknya, bikin pesantren Quran anak gratis segala macam, sampai ada anak seorang tokoh nelayan yang kelakuannya begitu buruk ya, itu menjadi santri di situ dan hafal Quran. Ketika jadi imam di sebuah komplek, si anak itu, si bapaknya sadar kembali ya, dia tinggalkan perbuatan itu dan kemudian menjadi khodam di mana di pesantren. Ya, jadi artinya apa? Artinya ketika anak-anak muda ini ditreatment dengan baik, insya Allah akan melahirkan generasi yang baik. Jadi artinya apa? Saya melihat bahwa kita tidak boleh putus asa ya. Walaupun kondisi berat ya yang kita hadapi, tapi kita tidak boleh putus asa. Harapan itu harus terus ada. Dan kita harus mencari orang-orang yang baik. Insya Allah nanti ketemu. Amin. Belum punya istri, cari istri yang baik. Amin. Dia di payun ya. Dia kan di payun dah. Yang belum dicari. Di payun dah kemana ya? Bukan bonus. Iya. Jadi saya kira memang bukan begitu ya, kita disuruh memilih ya. Jadi dalam kehidupan ini tetapi sekarang ini yang harus kita perhatikan apa ya, banyaknya kelompok-kelompok yang apa ya, yang mereka merasa menjadi orang baik ya, padahal mereka kan sering dalam prakteknya sering yang apa, kemudian merusak agama. Nah kita ini harus sadar pada kelompok itu. Makanya kelompok calon ulama ini memang harus dipertahankan, harus ada recall rutin ya. Nah, saya setuju kalau seandainya kondisinya semacam ini, silaturahim dengan orang-orang yang kita percayai ya, untuk menguatkan iman kita. Karena perjuangan ini kan harus bersama-sama, tidak boleh sendirian, berat kalau sendirian. Makanya ada istilah ustadz yang pensiun ya,
pensiun dari keustadaan. Pemain tunggal capek. Kalau itu capek kita. Kita sudah merasa capek berbuat, tapi ternyata masyarakat tidak berubah. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan kekuatan pribadi, hanya menguatkan kekuatan pribadi sehingga seolah-olah kita yakin dengan pribadi kita bisa merubah. Padahal kan tidak. Ya, iya silakan. Melihat kegigihan Kiai dalam syiar dakwah luar biasa. Kiai, kunci istiqomahnya Kiai itu apa? Kenapa? Kunci istiqomahnya Kiai dalam dakwah sampai tadi bertahun-tahun sampai sekarang masih bisa. Dipaksakan. Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Dipaksakan sih memang. Memang harus dipaksakan, ya. Misalnya sebagai contoh, ya, sholat berjamaah misalnya. Itu juga kan sholat berjamaah konsisten itu juga bukan pekerjaan mudah, ya. Tapi untuk itu harus dipaksakan walaupun berat, walaupun capek. Tahajud misalnya harus dipaksakan walaupun kita capek berat, ya. Karena itu bagi kita kan kebutuhan, ya. Kalau kita merasa bahwa kita ini dengan umat, kita juga harus punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan umat biasa. Ya, bangunnya misalnya jam 2, jam 3. Ya, syukur-syukur kalau jam 1. Ternyata jam 1 itu dari aspek kesehatan itu luar biasa manfaat. Ya. Makanya kalau ingin sehat bangunlah jam 2, setengah 3, jam 1 itu akan sehat insyaallah. Kalau seberang ya Seberang. Semoga berangan. Paksakan bergaul dengan teman dari teman-teman yang relatif lebih membawa kita pada kebaikan. Masih banyak kok orang-orang baik. Jangan pesimis bahwa seolah-olah orang itu sudah rusak semua. Yang memang yang tercover oleh media itu orang-orang buruk. Orang-orang baiknya tersembunyi, masturun, ya, tidak masturun. Yang mastur itu kan sekarang koruptor, ya, ditayangkan setiap waktu misalnya. Tapi kita tidak boleh terpengaruh, ya. Banyaklah badiru beramal soleh, begitu, ya. Kiai, ini kan pertemuan kami dengan Kiai, silaturahim dengan Kiai. Iya. Terus kemudian kami ini sedang mencari inspirasi bagaimana biar kami ini tetap kompak, karena kami perkuliahan secara resmi kan sudah selesai gitu kan. Tapi kami pengen seperti kata Pak Kiai tadi, kita tidak boleh berdakwah sendiri. Maka izinkan kami Pak Kiai kalau seumpama nanti kita punya program entah berapa bulan sekali, kemudian untuk izin bertemu dengan Kiai. Iya, silakan. Asal jangan tiap hari aja. 3 bulan sekali, 6 bulan sekali silakan. Ya. Jadi kita juga akan butuh ya pada generasi muda ya. Supaya penjelasan bahwa akan ada generasi penerus. Ya. Dan kita juga harus pada anak-anak itu harus memang menjadikan pribadi kita bisa diterima oleh generasi muda. Itu perlu. Ya kalau kalian misalnya anak SMP, SMA itu perlu sekali. Karena dengan generasi muda itu ada harapan kita, ada optimisme bahwa masa depan itu akan terlanjutkan. Amin. Jadi jangan kita seolah-olah kalau sudah mapan itu ya kita cukup sendiri, tidak. Kita harus juga mencari ya. Dan kita jangan merasa dibutuhkan, itu yang paling penting. Kalau kita merasa dibutuhkan orang, di situ kita akan timbul kesombongan. Tapi harus tetap sikap kita tawadu, membutuhkan orang lain. Betul saya dibutuhkan orang lain, tapi saya juga membutuhkan orang lain. Itu sikap semacam itu. Kalau kita merasa dibutuhkan terus bahaya, ya kita baru mau bergaul ketika kita betul-betul dirasakan betul-betul seolah kita enak menjadi orang yang paling dibutuhkan, tidak boleh. Itu kesombongan itu di situ mulai. Saya kan orang yang dibutuhkan, misalnya begitu. Harus begini, harus begitu, tidak. Orang bisa berkomunikasi dengan kita dengan keyakinan kita bahwa komunikasi ini baik, kapanpun dan dimanapun terbuka, ya. Begitu. Saya kira jadi pribadi kita juga harus diperbaiki terus. Jangan sampai
ada apa ya, ada barir dalam diri kita, barir karena kesombongan kita. Biasanya kan pengalaman ya, antara kiai itu susah dipersatukan. Iya, hese. Satu kiai dengan kiai, mualim dengan mualim. Ya makanya kita pengajian bulanan PKSWP yang dirintis oleh almarhum ini itu sampai sekarang sudah berapa? 467 kali. 27 tahun. Putarannya. Itu kan terus tuh. Dari Kesoleh Iskandar, Hasan Basri, Mama Basri, Kadau, Mama Bakri ya. Diteruskan oleh Kiupan Lukaini, Yafi Isewali, Rahman, segitu ya. Lalu sekarang teruskan generasi muda. Sekarang ini generasi ketiga di BKSP. Saya ketika Sabtu yang lalu, 2 Sabtu yang lalu ya, kumpul dengan para kiai se-Jawa Tengah. Ya, ada sekitar 300-an kiai-kiai. Itu rata-rata anak muda. Saya kira kalian harus menjadi anak muda yang istiqomah konsisten. Kalau ilmunya luar biasa, dari berbagai macam kampus ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita punya kerendahan. Jangan kita merasa I am the best, ana khairu minka, ana khairu minhu. Ya, jadi kita jangan merasa dibutuhkan, tapi yang membutuhkan siapa? Kita. Nah, begitu ya. Jadi ini saya kira untuk mengasah rendah diri juga kan bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Ya, supaya hidup kita ini tadi konsisten istiqomah walaupun banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Ya pakai mau tanya tadi kan sempat dibahas ya, jadi kalau dalam ijtihad itu kalau untuk sekarang itu lebih ke jama'i gitu, kolektif. Nah dalam berdakwah pun lebih ke bukan individual tapi kolaborasi gitu. BKS PPI ini kan saya juga baru dengar sih, baru ini gitu. Saya dari Irfan dari Cigudeg aslinya. BKS PPI ini berdirinya kapan ya? Sejarah singkatnya mungkin nggak lama-lama ya. Sejarah singkatnya BKS PPI. Kemudian apakah untuk pesantren-pesantren itu pesantren kan banyak di Bogor itu ada yang beryayasan ya, ada legalitas, ada yang tidak gitu. Kemudian itu yang bergabung dengan BKSPP itu yang sudah berlegalitas atau memang kayak kalau saya di Cibinong itu ada yayasannya Darul Karomah, tapi kalau untuk TK itu yang formal ya, ada di Kampung Keramat Cikaret itu TK Insan Taqwa. Adapun saya di namanya sih Pondok Tahfiz, tapi kita di perumahan rumah tahfiz gitu. Murid-murid alhamdulillah ada beberapa yang sudah hatam juga, dari mayoritas sih dari Palopo gitu, Sulawesi Selatan gitu, murid-murid saya gitu. Itu bagaimana itu? Itu sebuah lembaga yang sangat cair ya. Tidak terikat oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Harus yayasan atau tidak. Jadi siapapun bisa menjadi, boleh gabung gitu. Karena yang penting koordinasi. Kita makanya kegiatannya ya yang rutin itu ya pengajian bulanan. Ya sekarang itu tiap minggu kedua ya. Itu di mana-mana itu ya, berpindah-pindah dari satu masjid ke yang lain. Tapi juga kegiatan yang lain, kegiatan pelatihan yang usul fikri, misalnya kita menyelenggarakan bagaimana kita mengetahui secara jelas ya sekularisme, pluralisme dan lain sebagainya. Itu yang menjadi garapan. Tapi intinya BKSP itu lembaga mengkoordinasikan, ya, menta'awunkan, mensinergikan satu dengan yang lain. Yang bergabung ke BKSP itu sudah sekitar 800-an, ya, seluruh Indonesia itu. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada sekolahnya, ada yang tidak gitu. Ya, ada hampir di semua provinsi. Ada yang di Lampung, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera Barat, di Aceh, ya. Itu ada semuanya. Tapi intinya koordinasi
kita tidak punya program khusus ya, program yang berkaitan dengan penguatan satu pesantren, tapi kita penguatan semua pesantren. Di samping juga karena faktor biaya yang tidak mungkin ya, begitu banyak kan pesantren. Menurut Kemenak itu kan 37.000 pesantren di Indonesia itu, cukup banyak. Makanya dan kita bersama-sama dengan yang lain kan juga ada Rubito ya, Rubito Mahid Islamiyah, ada lebih berapa 3 atau 4 itu ya. Meskipun yang di MUI ya itu ada 3. Pertama PKSWPI, yang kedua Rubito Mahid, terus satu lagi itu ada 3 ya. Bergabung bersama 76 organisasi Islam. Jadi kita ini di Indonesia ini ada 76 organisasi Islam yang bergabung bersama di bawah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu ketua dewan di bawah ketua dewan pertimbangan. Yang ketua dewan pertimbangan sekarang Pak Kiai Ma'ruf ya. Saya salah seorang wakil ketuanya ya dari dewan pertimbangan MUI. Silakan kalau gitu, itu silakan sudah disiapkan ini makannya. Silakan. Saya kira demikian dulu ya. Makasih atas kehadirannya, mudah-mudahan saudara-saudara menjadi kader-kader ulama yang tangguh, berjihad ya, terus memperjuangkan Islam dengan istiqomah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan. Akan bukan sekedar persoalan agama ya, persoalan nikahkan anak kan bertanyakan ke kiai, persoalan pertanian dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah surat Fatir ayat 28 ya. Ini ayat sallallahu alaihi ulama. Ulama itu yang paling takwa kepada Allah. Tapi ulama dikatakan ulama apabila memiliki persyaratan tertentu. Pertama yang namanya ulama adalah, saya melihatnya ada beberapa persoalannya. Pertama fiqhuddin. Fiqhuddin itu memahami agama secara baik, memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena itu tidak boleh berhenti dari belajar. Walaupun kita nanti sudah terjun ke masyarakat, harus terus belajar. Fiqhuddin, yatafaqahu fiddin wal yunziru qawm. Yang kedua adalah fiqhun nas ya. Fiqhuddin, yang kedua fiqhun nas. Fiqhun nas itu artinya adalah mengetahui problematika masyarakat. Perkembangan yang terjadi itu diikuti oleh kita, oleh para kiai, para ulama, dan tidak ignore ya. Kiai itu tidak ignore terhadap perkembangan masyarakat. Fiqhun nas, apa kecenderungan masyarakat sekarang kan, masyarakat itu berubah sekali ya. Perubahan itu sunatullah memang ya, akan terjadi perubahan, cuman ada perubahan yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan ya. Jadi kita itu harus terus belajar tuh begitu, agar perkembangan yang terjadi sekarang akibat globalisasi ini terkendali. Fiqhun nas, kemudian fiqhul waqi. Fiqhul waqi itu mengetahui fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sekarang musim teknologi misalnya, teknologi itu alat kan ya, bisa bermanfaat, bisa madarat. Ya, globalisasi sekarang ini memang sebuah keniscayaan. Sebenarnya Nabi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa harus terjadi perubahan. Alimu awladakum fa innahu khuliqu li zamanihim wa ghairu zamanikum. Didiklah anak-anak kalian karena mereka itu dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah akhlakul karim, al-adab ya. Adab itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, bagi ulama, bagi kiai, bagi calon ulama.
Ya, kalau ulama itu sholat malamnya juga harus terukur, teruji ya. Jangan sholat subuhnya kesiangan. Masya Allah. Kalau memang dinyatakan begitu dalam Al-Quran kan ya. Yang namanya dai, yang namanya kiai, yang namanya ulama itu salah satu kelebihannya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dengan Allah. Ya. Jadi hal-hal yang begini yang harus dipersiapkan dengan baik. Dan kita harus istiqomah ya, yang penting ini. Saya merasakan pengajian ini dari tahun 92 ya. 92 jadi udah berapa tahun tuh? 20. Tafsir tartib ya, bukan tafsir maulud tapi tafsir tartib. Dan ayat per ayat. Pada subuh setiap minggu itu mulai dari apa? Masih di Air Mancur. Polisinya Air Mangkut. Air Mancur. Dan ternyata apa ya? Supaya tetap istiqomah itu yang penting gurunya ada. Jadi kalau pengajian gurunya ada, insya Allah pengajian akan datang, akan jalan. Kalau tidak akan ada, harus siap mengganti. Dan jangan diberitahu pada masyarakat. Minggu depan saya nggak ada, misalnya penggantinya akan, jangan. Pokoknya teruskan begini. Selama 30 tahunan saya itu ya, itu tidak pernah menyampaikan bahwa minggu depan saya tidak akan hadir karena ada keperluan kemana misalnya. Pokoknya mereka datang, ya kalau saya tidak ada digantikan yang lain. Jadi jangan mereka merasa mereka itu jamaah itu kecewa, karena jamaah itu kan semangatnya luar biasa. Ini jamaah juga generasi macam-macam nih. Generasi yang pertama itu sangat sedikit, ya paling beberapa orang, kurang dari 10, yang banyak itu sekarang generasi muda. Dan kita berharap pengajian ini menjadi ruh kehidupan, ya. Tapi kita harus istiqomah, konsisten ya. Pengajian yang paling metode belajar agama kan ada dua, ada tanazul dan taroki ya. Kalau taroki itu dari ilmu-ilmu tertentu ke atas, naik gitu ya, baru ke Quran hadis. Tapi banyak yang nggak sampai ke Quran. Tapi kalau tanazul dari Quran hadis dulu kemudian turun ke bawah. Nah sekarang tafsir itu ya bisa tafsir maudhu'i maupun juga tafsir tartibi. Ya, tapi intinya dekatkan masyarakat dengan Al-Quran ya, dekatkan masyarakat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih nih atas kehadirannya, dan disiapkan saja sarapan ya, sudah disiapkan sarapan oleh teman-teman dari BKSPP. Jadi ini kantor BKSPP ya, ini Badan Kerjasama Pondok Pesantren yang ininya apa di sini sengaja saya ini kan foto-fotonya ya. Ini ada foto tokoh pendiri pesantren yang sangat besar jasanya pada pesantren. Pak Soleh Iskandar ya pendirinya, tapi juga dari Kehol Ridwan ya, Pak Badan Pembina itu Mahrus ya, tolong. لا يوجد مثلا معهد خاص، هذا نادرا. في مدينتي يوجد ربما 2 فقط، مؤسستين أو معهدين فقط، ليس ما شاء الله اندونيسيا يوجدون كثيرا، لكن أغلبهم في المساجد. في كل مسجد تقريبا كل مسجد يوجد حلقات توجيه. الذي مبتدئ بالصغار الذين في اسم غير اسم في متوسطة العلوم، وغالبا يعني يختمون القرآن في 3 سنوات ونصف.